by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Come on. Gongsi 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 ni ya gongsi 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 ni. Selamat tahun baru Imlek untuk kita semuanya. Selamat malam dan selamat datang untuk Bapak Ibu serta anak-anak semuanya yang Ibu kasihi. Kita kembali merayakan tahun ini, tahun baru Imlek ke 2573. Nah, untuk tahun baru Imlek ini seperti yang sudah kita tahu semuanya ya, tahun ini disebut sebagai tahun macan air. Ada yang tahu nggak nih tahun macan air menggambarkan apa? Pasti Bapak Ibu dan anak-anak semuanya sudah paham betul ya apa makna dari macan air ini. Nah, macan air artinya dinamis, menarik, dan tak terduga. Macan air dikenal karena keberanian dan sifat spontan mereka. Sehingga
kita ketika berada di situasi yang menantang atau yang genting, kita membutuhkan syaraf baja dan keberanian untuk menghadapinya. Seperti yang Ibu cari-cari dari berbagai sumber ya, energi macan air ini artinya juga memberikan dorongan dan motivasi. Mari kita sambut tahun baru Imlek ini dengan penuh sukacita dan keberanian. Malam hari ini kita akan merayakan perayaan Tahun Baru Imlek bersama Sekolah Putra Nirmala Cirebon. Adapun nanti untuk susunan acaranya akan ada doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Ferdi. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Salib Suci. Kemudian akan ada beberapa sambutan. Kemudian akan ada tampilan video barongsai. Kemudian ada performance dari adik-adik kita TK dan SD. Dan akan ada talk show yang tidak kalah menariknya. Dan kemudian ada performance SMP dan SMA. Dan nantinya kita akan ada pengumuman pemenang dan ada pembagian angpau ya. Ini yang paling tunggu-tunggu ya. Dan nanti kita juga akan ada video terkait dokumentasi karena Putra Nirmala membantu bakti sosial di Vihara Dewi Welas Asih. Kemudian kita akan tutup dengan doa penutup oleh Ibu Kiki. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mari kita awali perayaan Imlek tahun baru ini dengan doa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ferdi, waktu kami persilakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keberagaman agama dan budaya yang kami miliki di tanah air ini. Hari ini kami keluarga besar Sekolah Putra Nirmala merayakan kasih-Mu dalam perayaan Imlek. Semoga perayaan ini membuat kami semakin mensyukuri kelimpahan berkat dan kasih-Mu sepanjang tahun yang sudah-sudah. Dan selalu optimis dalam usaha-usaha yang terbaik yang akan kami lakukan sepanjang tahun ini. Bapa, semoga negara kami dan seluruh dunia segera pula dibebaskan dari bawah virus corona ini. Sehingga keluarga kami Sekolah Putra Nirmala, terutama para siswa, makin menikmati masa-masa indah dalam persaudaraan sejati bersama komunitas Putra Nirmala. Berkatilah ya Bapa seluruh rangkaian kegembiraan kami dalam perayaan Imlek ini, agar patut pula kami persembahkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami, dan harapan kami akan semua berkat indah-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Ferdi yang sudah memimpin doa pembukaan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama dengan penuh hikmat lagu Indonesia Raya dan Mars Salib Suci.
Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Panitia yaitu Bapak Agung. Waktu kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Panitia acara perayaan Imlek Sekolah Putra Nirmala untuk memaparkan sepatah dua patah kata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Susana selaku Kepala Wilayah 4, Bapak Fritz Alfonsus selaku Ketua Kompleks Sekolah Putra Nirmala, Bapak Ibu Kepala Sekolah Putra Nirmala, rekan-rekan guru Sekolah Putra Nirmala, dan seluruh panitia acara perayaan Imlek Sekolah Putra Nirmala atas dukungan dan kerjasamanya dalam mensukseskan acara perayaan Imlek ini. Acara perayaan Imlek ini diharapkan bukan hanya sebagai acara simbolis semata, tetapi acara perayaan Imlek ini semoga dapat memberikan makna kepada anak-anak Sekolah Putra Nirmala. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agung. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Wilayah 4 Ibu Maria Susan. Waktu kami persilahkan. Anak-anak yang tersayang, Bapak Ibu yang terkasih, salam jumpa kembali, salam sehat untuk kita semua. Di tahun macan ini, Ibu ingin mengucapkan Humsim Facai. Semoga rezeki makin melimpah dan apa yang diharapkan bisa tercapai. Wan Shui. Sehat selalu, Senticenkan. Dan semoga makin beruntung dan lancar. Hacitali. Selamat Tahun Baru Imlek. Sinir Waile. Sekarang mari kita saksikan bersama video barongsai.
anak-anak semuanya dan Bapak Ibu semuanya. Keren kan video barongsainya? Tadi itu video barongsai yang dibawakan oleh putra-putri dari sekolah Putra Nirmala. Kita sungguh mengapresiasi sungguh ya bagi teman-teman yang sudah terlibat aktif di permainan barongsai dan di tempat ibadahnya, terutama di vihara ya, karena terkait untuk perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini. Selanjutnya nih kita juga tidak menariknya, yaitu kita akan menonton atau menyaksikan performance dari adik-adik kecil kita, yaitu TK dan SD. Selamat menyaksikan.锵，恭喜恭喜恭喜你！咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜，新年快乐，万事如意。一元复始呀，春风得意，万象更新呀，大吉大利。咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜恭喜你！咚咚咚锵。咚咚咚锵，恭喜恭喜，新年快乐，万事如意。咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜恭喜你！咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜，新年快乐，万事如意。招财进宝呀，金银满堂，风调雨顺呀，年年有余。咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜恭喜你！咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜，新年快乐，万事如意。锵，恭喜恭喜恭喜你！咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜，新年快乐，万事如意。一元复始呀，春风得意，万象更新呀，大吉大利。咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜恭喜你！咚咚咚锵。咚咚咚锵，恭喜恭喜，新年快乐，万事如意。咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜恭喜你！咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜，新年快乐，万事如意。招财进宝呀，金银满堂，风调雨顺呀，年年有余。咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜恭喜你！咚咚咚锵，咚咚咚锵，恭喜恭喜，新年快乐，万事如意。老师和朋友们，大家好！希望老师和朋友们大家都舒服、幸福。我叫 Edmund， 我是4A班的学生。今天我要说12生肖的故事，大家要不要知道啊？为什么树会在地？为什么湖会在第三？想知道吗？我们来一起听这个故事吧，好不好？ Teman-teman, hari ini aku akan menceritakan tentang legenda 12 show. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Pada zaman dahulu di
Tiongkok, masyarakat tidak tahu bagaimana caranya menghitung siklus tahunan. Kaisar Langit memutuskan untuk membuat siklus tahunan yang memudahkan masyarakat menghitung waktu. Kaisar Langit mendapat ide untuk membuat siklus tahunan yang terdiri dari 12 tahun. Kaisar mengadakan lomba untuk semua hewan di hutan. 12 hewan pertama yang mampu menyeberangi sungai dan mencapai garis finish akan mendapatkan tempat yang abadi sebagai nama tahunan Cina. Kaisar Langit mengutus Dewa Bumi untuk mengumumkan perlombaan itu kepada semua hewan di hutan. Pada waktu itu, kucing dan tikus adalah teman baik. Tikus berkata kepada kucing, "Kucing, aku ingin menang. Tapi bagaimana caranya? Tubuhku kecil, tidak bisa berenang dengan baik." Lalu kucing pun berkata, "Kalau begitu, kita bangun lebih pagi. Nah, biasanya si paman kerbau kan bangunnya pagi-pagi. Kita minta tolong saja padanya yuk." "Oke, kucing." Lalu mereka meminta tolong kepada paman kerbau. Paman, nanti tolong bangunkan kami ya di hari perlombaan." "Iya, paman, tolong ya." "Oh, begitu. Baiklah, akan kubangunkan kalian berdua." "Terima kasih, paman." "Terima kasih, paman." Pada hari perlombaan, kerbau memenuhi janjinya. Kerbau membangunkan tikus. "Tikus, ayo bangun. Hari sudah pagi. Kamu bangunkan kucing ya." "Oke, paman." Tapi tikus yang nakal tidak membangunkan kucing. Alasannya adalah kucing sedang sakit. "Kita pergi berdua saja yuk." "Oh, begitu. Baiklah." Kerbau yang baik hati mengizinkan tikus naik ke punggungnya. "Tikus, ayo naik ke punggungku." Dan kerbau pun menyeberangi sungai. Ketika hampir sampai di tepi sungai, tikus pun segera melompat dan berlari sekuat tenaga. Hai. Dan tikus pun sampai terlebih dahulu. "Hore, aku menang, dapat juara 1. Yeay. Aduh, tikus bikin kaget saja. Ya sudahlah, tidak apa-apa, dapat urutan yang kedua. Tak lama kemudian datanglah macan. Sebenarnya macan pandai berenang, tapi karena paman kerbau bangun lebih pagi, macan mendapat urutan ketiga. Sampai juga akhirnya. Oh, urutan ketiga. Baiklah, tidak apa-apa. Lalu datanglah kelinci. Kaisar Langit bingung dan bertanya kepada kelinci, "Kelinci, kamu bagaimana caramu berenang dengan tubuh kecilmu?" Lalu kelinci pun menjawab, "Begini Kaisar, saya melompat batu satu ke batu lainnya, melompat kayu satu ke kayu lainnya, dan sampai di sini." "Oh, begitu. Pintar juga kamu." Setelah itu dari langit datanglah naga. Wush! Kaisar Langit heran dan bertanya kepada naga, "Naga, kamu kan bisa terbang, kenapa kamu di urutan kelima?" Lalu naga pun menjawab, "Maaf Kaisar, saya harus menolong penduduk desa yang kesulitan." "Wah, kamu baik sekali. Baiklah, kuberi kau urutan kelima." Lalu dari kejauhan tampaklah kuda yang sedang berlari kencang. Tuk. Tapi tiba-tiba kuda berhenti. Karena dari selang-selang tiba-tiba muncullah ular yang sangat besar. Wah, ada ular, takut. Lebih baik biarkan dia lewat dulu. Dan ular mendapat urutan ke-6, kuda mendapat urutan ke-7. Tak lama kemudian tibalah kambing, monyet, dan ayam. Mereka bertiga sama-sama tidak bisa berenang. Tapi mereka bekerja sama naik ke salah satu batang pohon dan mendayungnya kuat-kuat. Kukuruyuk, dayung terus. Terus. Semangat. Dan akhirnya mereka tiba di tepi sungai dengan selamat. Kukuruyuk, kita selamat. Yeay. Dan kambing mendapat urutan ke-8, monyet mendapat urutan ke-9, dan ayam mendapat urutan ke-10. Lalu anjing pun tiba di urutan ke-11. Cepat. Loh,
ada di urutan ke-11 ya? Oh, rupanya anjing kasihkan main air. Jadi hampir lupa deh. Anjing, lain kali jangan kasihkan main air ya. Dan siapa yang di urutan ke-12? Teman-teman ada yang tahu? Ayo, siapa? Dan dari kejauhan nampaklah babi yang sedang berlari. Hai, 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 hai. Hewan-hewan terkejut. Bagaimana babi yang malas dan lamban itu bisa sampai? Sambil terengah-engah babi pun bertanya, apakah ada makanan di sini? Semua hewan pun tertawa terbahak-bahak. Babi, ada-ada saja kau. Iya, makanan terus dipikirkan. Tapi hal ini membuat semua hewan senang karena babi mencapai urutan yang ke-12. Siapa lagi tuh yang datang? Oh, si kucing. Kaisar Langit berkata, maaf kucing, kamu sudah terlambat. Kucing yang melihat tikus di urutan pertama pun marah besar pada tikus. Hei tikus, kamu tidak membangunkanku. Awas kamu yang ku kejar sampai dapat. Dan sejak saat itu, kucing dan tikus bermusuhan. Kucing selalu mengejar-ngejar tikus. Tikus. Teman-teman, jangan tiru sifat tikus ya. Jadi kehilangan teman deh. Kaisar Langit mengumumkan 12 hewan yang menjadi penanda tahun. I, Xiao Shu, tik tik. 2, Xiao Niu, mu. 3, Xiao Hu, 4, Xiao Chu, wui wui wui. 5, Xiao Long, wush. 6, Xiao Shi, 7, Xiao Ma, 8, Xiao Yang, meh. 9, Xiao Hu,啊。10，小鸡，咕咕噜。11，小狗，咕咕咕。12，小猪，嘿嘿嘿。90、12生肖的故事，朋友们知道今年是什么生肖？哎呀，老虎，你来到这里啦！今年轮到你了，快来快来！是的，快乐的公主老虎，谢谢人们。朋友们，大家好！今年轮到我陪你了，恭喜发财，新年快乐！ Gimana penampilan adik-adik kita nih yang TK dan SD? Lucu-lucu ya? Dan sangat berpotensi sekali loh untuk penampilan-penampilannya sangat menarik. Dan Ibu yakin pasti Papa, Mama, atau Bapak, Ibu sudah melatih sungguh untuk putra-putrinya sehingga berani untuk tampil di depan kamera. Wah, luar biasa sekali ya, mari kita apresiasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi talk show yang nanti akan dipandu oleh Cynthia dan Mauren. Waktu kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Elin dan juga Angel yang telah mempersilahkan kami. Nihao, apa kabar semuanya? Halo, pastinya dalam keadaan yang baik-baik aja ya harapannya ya. Sehat juga dong. Iya, bener banget. Nah, kayaknya nggak abdel kalau kita belum memperkenalkan diri kita dulu. Oke, kamu siapa sih sebenarnya? Kamu siapa sih? Kita semua siapa? Kalian siapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Cynthia Angelica Kristella. Saya Mauren Angel Anastasia. Mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga tahun ini membawa keberkahan, Kedamaian bagi kita semua. Yeay. Oke nih Mauren, kira-kira kita cuma berdua aja. Kita mau ngapain sih di sini, Sin? Nggak tahu, kayaknya ini nggak mungkin deh kalau ini kosong ya. Iya. Kayaknya kita bakalan berbincang-bincang dengan seseorang yang
Di-spill nggak ya? Boleh deh kali aku Oke, spill ya. boleh. Karena di sini masih masa-masa Imlek ya. Jadi kita akan berbincang-bincang dan sharing-sharing tentang Imlek nih. Wow, iya banget, kita bakalan nanya-nanya banyak Betul hal ya banget. pastinya ya. Yang tadinya kita nggak tahu, kita bakalan jadi tahu. Betul Bener. banget. Kira-kira kita bakalan bincang-bincang sama siapa sih? Nah, jadi kita bakal bincang-bincang dan sekaligus sharing-sharing pada salah satu pengurus wihara tertua dan terbesar di Kota Cirebon. Sin. Wow, emang wihara terbesar dan tertua di Betul Kota banget. Cirebon? Iya, Cirebon punya loh. Punya dong. Wihara apa sih? Di dekat BAT, Wihara Dewi Welas Asih. Pasti pada tahu kan? Oh, Wihara Welas Asih itu? Iya, betul Itu banget. tertua dan terbesar di Betul Kota Cirebon? banget. Iya, betul Wah, banget. kira-kira kayaknya aku udah penasaran sih mau nanya-nanya. Betul, ayo kita. Kalau kayak tadi aja aku nggak tahu loh wihara terbesar tuh ada di Betul. Kota Cirebon. Pasti ada, Cirebon Oke, punya. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya undang Betul. ya untuk Pak Untuk Richard Pak Richard, kami dipersilakan. persilakan. Yeay. Halo. Halo Pak. Iya. Ya. Iya nih Pak, mungkin nanti selama beberapa menit ke depan Betul. kita bakal nanya-nanya nih ke Bapak. Mungkin jangan bosen-bosen Iya, kalau jangan kita bosan-bosan bertanya. ya Pak atas pertanyaan Iya. kita. Kalau saya bisa ya. Iya. Pasti bisa dong. Oke. Pertanyaan Oke, pertama. yang pertama mungkin sejarah Imlek itu gimana sih Pak? Boleh kita sharing-sharing buat penonton gimana? Oh, gitu ya. Sejarah Imlek gitu. Iya, jadi kalau Imlek itu kan sebetulnya kan perayaan musim semi ya. Iya. Jadi menyambut musim semi yang ada di Tiongkok sana. Jadi sebetulnya itu perayaan budaya. Jadi bukan berkait dengan agama tertentu, tetapi berkaitan dengan budaya. Berkaitan dengan tradisi masyarakat Tionghoa ya di Cina sana, ya di Tiongkok sana. Jadi kalau ceritanya sih katanya, jadi musim dingin itu kalau di Tiongkok berat banget. Ya beruntung kita yang tinggal di Indonesia. Betul. Iya Nggak ya. pernah ketemu tuh namanya musim salju ya kan. Jadi ketemunya cuma paling musim hujan paling banter kan. Musim hujan, musim panas. Musim hujan aja ada panasnya. Nah, kalau di bener sana 3 bulan penuh ya. Ini katanya juga, saya belum ngerasain juga musim salju di Tiongkok sih. Dingin terus ya? Katanya sih kan dinginnya minta ampun di sana gitu kan. Sampai katanya kan luar biasa dinginnya. Jadi bisa lolos dari musim hujan. Nah, konon katanya tanggal 1 bulan 1 penanggalan Imlek ya, Iya. penanggalan bulan. Jadi tidak sama seperti penanggalan kita yang sekarang kan penanggalan matahari nih yang sekarang nih 1 Januari, Februari itu kan matahari. Kalau ini penanggalannya berdasarkan bulan. Jadi bulan gelap, bulan terang begitu itu. Nah, kemudian gelap lagi berarti udah 1 bulan. Nah, jadi pada waktu 1 Februari kalau yang sekarang nih ceritanya ya. Nah, itu pas salju tes gitu loh. Artinya apa? Salju mencair. Oh, ternyata gitu, baru tahu loh ya. Ya, kalau lihat di Jepang pernah tahu kan ada kayak perayaan apa? Bunga sakura mekar Oh, gitu iya, kan. tahu. Itu kan bisa dihitung tanggal sekian bunga sakura mekar gitu kan. Iya. Itu berarti antara alam sama perhitungan apa? Hitungan apa itu maksudnya ya? Kosmologi apa begitu ya Oh, kira-kira. iya. Nah, itu bisa ngepas gitu loh. Oh, jadi sejarah Imlek tuh seperti itu ya Mauran baru ya? tahu ya. Jadi dulu. begitu. Jadi pada waktu hari itu sudah selesai musim dingin atau musim saljunya, mulai masuk ke dalam musim semi. Nah, sama dengan istilahnya kalau kita ini, ayo kita mulai lembaran baru, ya kan? Mulai dengan semangat baru, gitu kan? Setelah musim semi, musim dingin, boro-boro bisa keluar rumah. Dingin sekali, semua aktivitas terhenti, begitu kan? Begitu musim semi, semua bisa jalan normal lagi. Oh, ternyata Baru sejarahnya tahu ya. tuh begitu Iya, kita semua Mauren. baru tahu ya. Mungkin Teman-teman juga iya, baru tahu ya kan, baru ya. tahu. Terus Pak, ketika Imlek kira-kira tuh ada tradisi apa aja sih Pak? Tradisi yang di mana? Di rumah apa yang di tempat ibadah? Boleh semuanya nih Pak buat kita sama-sama biar tahu ya. Coba kalau yang di rumah tradisinya apa nih Pak biasanya? Kalau di rumah ya ini rumah sendiri ya. Ya. Pokoknya kalau rumah sendiri yang sekarang saya di rumah cuma berdua aja jadi nggak banyak tradisi. Tapi dulu waktu saya masih gabung sama papa mama saya, jadi Imlek itu masih bersih-bersih rumah. Nah, jadi rumah dibersih-bersih. Nah, kemudian ada acara kalau saya di rumah masih punya rupang sembayangan ya. Jadi ya cuci-cuci rupang. Ya, kemudian ada tradisi makan bersama keluarga.
makan bersama keluarga dan sembahyang keluarga. Jadi pada waktu malam Imlek itu menyajikan makanan untuk kita berkumpul semua seluruh jadi keluarga. kita sama-sama merasakan kekeluargaan ya Pak ya. Gitu. Tapi juga tidak melupakan leluhur gitu. Jadi makna Imlek itu menurut saya ada 3 sebenarnya. Jadi seperti yang pertama, kita hormat pada leluhur. Tanpa ada leluhur tidak ada kita. Nah, yang kedua, kita menjalin silaturahmi. Kumpul semua gitu ya, keluarga-keluarga kumpul semua. Iya, gitu. Ya. Itu ternyata. Yang ketiga, ya tradisi jalan gitu loh, maksudnya tradisi apa? Semua yang berkaitan dengan tradisi tadi, bersih-bersih rupa, bersih-bersih rumah gitu, itu jalan semua, kira-kira begitu. Nah, kalau yang di wihara juga di Wihara Welas Asih yang saya tahu itu rangkaiannya panjang tuh. Rangkaiannya panjang. Rangkaiannya panjang, jadi ada acara ini, acara itu. Tapi prinsipnya sih hampir sama. Jadi ada acara bersih-bersih rupang dewa-dewi, bersih-bersih kelenteng gitu ya, keseluruhan dibersihkan. Malam Imlek ada acara sembahyang bersama gitu ya, pas nunggu jam 12 malam. Iya ya tuh. Mauran ke sana nggak Mauran? Iya dong, pasti dong. Ada di sana ya. Ada di sana. Sampai jam 2 malam kayaknya. Ya, benar banget. Iya, jadi sampai jam 12 malam, jadi jam 12 malam, pada waktu jam 12 malam nanti ada lonceng sama beduk dipukul. Ya, pas jam 12 malam itu nanti dipukul lonceng sama beduk, bersaut-sautan. Nah, kemudian kita mulai sembahyang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, gitu. Seperti nah, itu. dengan harapan semoga di tahun yang baru semua berjalan lebih baik. Amin ya. Amin banget ya. Amin ya teman-teman. Nah, rangkaian lanjutannya kalau yang di wihara ada nanti sembahyang Keng Tikong. Keng Tikong itu pada tanggal 9. Tanggal 9 ada sembahyang Keng Tikong, kemudian lanjut lagi ada Cap Gome. Cap Gome itu 15 hari. Jadi tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15. Nah, tanggal 8 itu sembahyang mengucap syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Cap Gome, nah itu 15 hari setelah Imlek. Jadi Cap Go itu bahasa Hokkien artinya 15. Nah, di sana ya biasanya sih sudah berjalan ya kurang lebih dari reformasi ke sini 20 tahun ya. Wow, udah lama banget ya ternyata ya. Ada arak-arakan ya. Oh iya, arak-arakan. aku waktu 2 tahun yang lalu pernah ikut Cap Gome, arak-arakan. Mauran juga? Pernah dong, pasti dong, datang terus. Pasti ikut terus dong. Nah, seru itu kan banget. arak-arakan keliling kota kan. Nah, keliling kota. Cuman karena sekarang dari mulai 2021, 2022 kita ini pandemi kan, jadi ditiadakan acara itu, hanya sembahyang biasa aja. Padahal kita kangen Iya, banget ya. sayang banget ya, ini gara-gara COVID tidak ada keliling kota. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama menjaga kesehatan ya. Benar banget. Semoga tahun depan ada ya. Ya kita kan harus bersyukur juga nih. COVID berjalan sekian tahun ya masih pada sehat semua kan ya. Nah, kita harus bersyukur, jadi jangan mikir yang jauh-jauh dulu, minimal kita bersyukur selama COVID lolos, tidak ada yang ya ada mungkin keluarga kita yang meninggal apa gimana ya, tapi ya minimal kita sendiri ya masih hidup sampai sekarang gitu kan. Kira-kiranya begitu kan. Sukses dulu buat kita sendiri gitu. Iya kan? Nah, ini ada pertanyaan pasti dari teman-teman semua pasti pada nanya nih, kenapa sih Imlek itu identiknya dengan warna emas dan warna merah? Iya, jadi orang Tionghoa itu nganggap kalau warna emas, warna merah itu lambang kesuksesan, keberuntungan. Gitu kan? Kesuksesan ya. Iya. Iya. Ya kalau legendanya sih kan ada dulu legenda kayak ada hewan buas namanya Nien, kemudian hewan itu takut dengan anak kecil yang pakai baju merah, takut dengan tabu-tabuan, makanya kemudian tradisinya warna merah dan tabu-tabuan, makanya bisa ada liong, ada barongsai gitu kan, dengan suara yang ya rame lah gitu. Kalau boleh aku tanya Pak, kenapa sih Imlek tuh kadang kan ada lampion juga, terus juga ada liong, terus juga ada barongsai, terus juga kadang kita bagi-bagi angpau gitu. Iya, kenapa tuh? Bagi-bagi angpau itu menurut saya itu bagian dari yang muda, yang tua ya terutama ya, yang tua ngasih ke yang muda. Yang muda juga ngasih ke yang tua gitu loh. Jadi tradisinya kan begini tadi, kalau misalnya kita udah rumah tangga, kita berumah tangga, punya anak, punya ponakan, kita kasih angpau. Tapi
kita punya orang tua, kita udah berpenghasilan, kita juga ngasih angpau ke orang tua. Gitu. Jadi masing-masing begitu. Jadi kalau cerita lucu-lucunya sih, ya supaya pada datang ke rumah saya mau bagi-bagi angpau nih. Gitu loh. Ayo datang ke rumahnya Richard gitu. Apa Richard? Nanti dikasih angpau di sana gitu. Mauren udah dapat angpau berapa kan? Mauren? Aduh. Banyak ya Mauren ya. Iya kan? Ya kayak tahun ini nih. Nah, ini Mauren absen nih. Tapi angpau tetap terima nih. Aduh. Tapi iya, Pak, kalau misalkan ngasih angpau gitu ada batasan-batasan usianya atau gimana gitu Pak? Dasarnya berpenghasilan apa enggak, sama nikah apa enggak. Jadi kalau misalnya saya sudah berpenghasilan, mau kasih angpau ke orang tua boleh, mau kasih angpau ke anak-anak boleh gitu ya. Tapi biasanya sih patokannya itu adalah kalau sudah nikah. Jadi kalau udah nikah, ya wajib ngasih ke ponakan, ke saudara-saudara gitu ya. Nah, juga ngasih ke orang tua gitu. Betul banget. Nah, salah satu tradisi yang kadang-kadang lupa adalah kita itu hormat sama orang tua. Kemarin saya lihat satu video bagus di Semarang. Di Semarang itu ada acara cuci kaki orang tua. Wih, kayak gimana tuh Pak? Nah, jadi orang tua datang duduk gitu semua panjang, kemudian ya anaknya datang, hormat kepada orang tuanya, kemudian mencuci kaki, dilap sampai bersih kakinya. Bukan berarti orang tua kita ini nggak bisa nyuci kaki sendiri, bukan. Tapi artinya adalah orang tua itu adalah orang yang patut kita hargai dan hormati. Ya seperti ada pepatah kan, surga ada di telapak kaki ibu ya, benar, di orang tua kita. Nah, ya, seperti itu. Jadi kalau kita menghormat pada orang tua bukan berarti wah ini kok orang biasa kok dihormat-hormat, kok disembah-sembah begitu. Ya, tapi itulah sebetulnya kalau di tradisi kita adalah orang tua itu adalah apa? Seseorang yang ya kalau boleh dikata itu dewa yang ada di rumah. Karena apa? Coba kalau masih kecil, Pak minta sepeda, dibelikan sepeda. Iya benar banget ya. Mah minta permen, permennya ada. Datang nih permen buat kamu gitu kan. Itulah jadi orang tua kita dari belajar dari A sampai Z itu dari orang tua kan. Belajar jalan, kita belajar makan, kosakata, ini namanya anggur, ini namanya jeruk, semua dengan pelan-pelan orang tua kenalkan kepada kita. Oleh karena itu wajib kita sebagai anak itu menghormat kepada orang tua. Gitu. Lalu di tradisi keluarga saya itu kita ada hormat ya paikui ya. Paikui itu hormat penuh ya. Jadi bukan hanya begini saja selesai. Kita menghormat bersujud. Bersujud 100%. Jadi dahi kita nempel ke lantai. Berarti sebagai rasa hormat kita ya benar ya Pak. Itu hormat pada orang tua. Saya pikir baik juga nanti adik-adik saya di Sekolah Putra Nirmala ini bisa bersama-sama mewujudkan tradisi tersebut di rumah pada waktu Imlek ya, kasih sesuatu kepada papi mami, kemudian bisa menghormat ya sujud gitu loh. Pastinya apa? Yang sudah pastinya adalah nanti orang tua, aduh kamu jadi anak yang baik ya, sekolahnya yang pinter ya, berbakti sama keluarga. Begitu akan pasti ada bener, orang bener, mengucapkan ribuan doa mungkin yang diucapkan maupun yang tidak gitu loh. Nah itu loh berkah buat kita supaya jalan ke depannya lebih lancar. Iya. Nah terus Pak, kalau mengenai kayak barongsai liong itu gimana ya Pak? Ya barongsai liong tadi kaitannya dengan tradisi yang nien itu, ada makhluk buas sehingga harus pakai tetabuan. Nah makanya mulai ada barongsai, ada liong. Kalau lampion gitu? Lampion juga sama sih, supaya kelihatan terang, warna merahnya ada terus. Ya lampion dikasih lampu supaya kelihatan merahnya ada terus. Wow. Ya maksudnya supaya tetap keberuntungannya ada terus gitu, nyala terus seperti lampion gitu. Ya berarti itu sih bagian-bagian luar dari tradisi-tradisi Imlek yang di luar. Yang penting tadi kita kembali lagi sebagai generasi muda bisa melestarikan tradisi-tradisi, tapi juga jangan lupa dengan hal-hal yang di dalam yang nilai-nilai luhur yang ada di dalam tradisi itu. Gitu. Apa sih nilai luhurnya? Ya kita hormat, kita berbakti pada orang tua, menjaga nama baik orang tua. Ya.
orang tua saya pernah berpesan, pesannya simpel sekali sebetulnya. Kamu sebagai anak jangan bikin malu orang tua. Simpel kan? Sebagai anak jangan bikin malu orang tua. Sebagai orang tua jangan bikin malu anakmu. Ya, itu kelihatannya cuman dibolak-balik begitu kan? Simpel kan? Tapi sebagai anak jangan bikin malu orang tua. Artinya apa? Ya kita belajarlah yang benar, menjaga diri, dalam artian menjaga dalam pergaulan ya, jangan sampai salah gaul nanti menimbulkan hal-hal yang memalukan orang tua. Misalnya besok lusa dipanggil Pak polisi, kenapa? Anaknya tawuran misalnya. Anaknya narkoba, itu kan bikin malu orang tua. Jadi sebagai anak harus menjaga. Ya. Nah, juga nanti kalau sebagai orang tua jangan berbuat hal-hal yang kemudian anak bikin malu. Ya, nah kira-kira seperti itu. Jadi anak jangan bikin malu orang tua. Jadi orang tua jangan bikin malu anak. Artinya apa? Semua kita harus punya pengendalian diri. Sebagai anak harus punya pengendalian diri. Sebagai orang tua juga harus punya pengendalian diri. Ya, jadi nilai-nilai tradisi ini ya diwujudkan tidak hanya cerita Imleknya selesai begitu ya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi kita harus menerapkan ke kehidupan Bener kita ya. banget, iya. Benar. Coba nanti saya buka ini dulu ya. Saya buka contekan saya dulu. Saya buka contekan saya dulu. Sebetulnya apa yang membuat kita etnis Tionghoa ini dalam tanda kurung ya agak berbeda dengan yang lain, tapi yang sekarang udah semakin luntur. Nah, etnis Tionghoa itu yang pasti harus punya nilai bakti. Ya, nilai bakti. Jadi berbakti itu pada siapa? Berbakti pada keluarga, berbakti pada orang tua, kepada leluhur, itu wajib. Ya, wajib. Kemudian jangan lupa dengan rendah hati. Jadi jangan karena mentang-mentang kita jadi bos gitu ya, bisa nginjek anak buah seenaknya gitu loh ya. Ya, saya dari kecil sudah ditanamkan tuh. Jadi kalau misalnya kita punya karyawan nih, ya dulu saya juga begitu. Punya karyawan, misalnya namanya siapa? Herman, misalnya Udin, misalnya begitu ya. Iya kan? Bisa kan? Kemudian kan karena itu karyawan kita bisa bilang kan, Din, tolong itu bersihkan Din, itu tolong mobil dicuci, begitu misalnya kan. Itu waktu kecil saya dimarahin tuh bilang begitu tuh. Pak Udin lebih tua enggak dari kamu? Lebih tua. Harus pakai kata Pak Udin. Ya. Pak Herman lebih tua enggak dari kamu? Harus pakai Pak Herman. Karena beliau lebih tua. Tapi kan karyawan kita, Pak. Enggak bisa begitu. Kita hormati beliau itu sebagai pribadinya. Kan ya lebih tua dari kamu. Ya, jadi kamu jangan mentang-mentang kamu punya karyawan kemudian memanggil tanpa hormat. Tetap ada hormatnya. Ya. Urusan-urusan simpel seperti itu rasanya orang juga akan merasa dihargai, akan berbuat sesuatu dengan lebih baik. Kemudian kesetiaan. Kalau dulu ada di film-film, mungkin game juga ada kali. Ada game Samkok. Tahu nggak tuh? Pernah tahu nggak ada game Samkok? Nggak tahu. Ada game tentang perang 3 negara. Perang 3 negara itu dulu ada satu cerita ya, cerita Samkok itu cerita perang 3 negara, di mana salah satu pahlawannya adalah Dewa Kuan Kong. Sebetulnya beliau bukan dewa sih aslinya, cuman seorang panglima perang aja. Panglima perang, cuman karena kejujuran dan kesetiaannya, ya kalau zaman dulu waktu saya masih muda gitu ya, di film-film polisi-polisi Hong Kong itu suka ada patungnya itu Dewa Kuan Kong. Karena apa? Diharapkan polisi menjadi wujud representasi dari kejujuran dan kesetiaan. Jadi orang harus punya nilai-nilai kesetiaan. Ya. Kemudian juga selain setia dapat dipercaya. Nah, kemudian supaya tidak terbanyak kemudian misalnya membuat malu orang tua seperti tadi ceritanya, ya kita harus menjaga kesusilaan. Susila itu bagaimana ya, norma-norma kehidupan. Ya, coba kalau kita narkobaan gitu ya, ya jangan harap kita bisa hidup ke depannya lebih lancar, karena katanya narkoba itu sekarang kita pakai, besok sembuh,
suatu saat dia akan manggil-manggil lagi tuh. Pada saat kita mungkin lagi stres, hidupnya lagi down gitu. Ingatnya apa? Iya dulu pakai narkoba enak gitu loh kan. Dia akan manggil-manggil lagi, ayo narkoba lagi sama saya gitu kan. Nah oleh karena itu kemoralan ini ya wajib kita jaga gitu ya. Jangan sampai kita hidup tidak bermoral gitu ya. Kemudian menjaga juga kebenaran. Ya, hidup yang benar gitu loh. Ya, kalau hidup nggak benar ya susah loh. Katanya sekali kita berbohong harus diikuti dengan kebohongan berikutnya. Iya kan? Bener sih. Kalau kita ngebohong nih sama orang tua nih misalnya, kita ngebohong gitu kan, harus cerita terus gitu loh. Tadi pergi kemana misalnya gitu loh. Di sekolahan, pergi ke sekolahan gitu. Jadi jangan sekali-sekali gitu kita loh. bohong ya, Iya, nanti ngapain di sana? Main basket misalnya gitu. Di sana ada siapa aja? Wah, jadi nggak bohong. Sampai Ada sedetail itu gitu ya. Gitu kan. Jadi nanti kan kita harus bohong pertama. Saya tadi pergi ke sekolah, nyatanya nggak sekolah. Nyatanya nggak main basket, jadi cerita-cerita main basket. Kemudian di sana ada siapa aja? Si A, si B, si C disebutin, padahal juga di sananya kagak ada kan. Jadi karena satu kebohongan akan berlanjut dengan kebohongan kedua, kebohongan ketiga gitu kan. Ya, ada sulit kita itu kalau berbohong, kita pasti akan berlanjut kebohongan berikutnya. Oleh karena itu ya hidup yang benar aja lah. Ya, berusaha menjaga jangan sampai kita banyak berbohong gitu. Kemudian sederhana. Ini juga yang agak susah nih sekarang nih. Zaman sekarang kita zaman medsos gitu kan. Zaman medsos. Jadi pengennya sih ya kelihatan oke di depan teman-teman kita nih gitu loh ya. Pakai tas yang bagus. Aduh, gitu. apalagi kita ya, kayaknya zaman-zaman generasinya kita ya. Tujuannya apa sih supaya pakai tas yang bagus? Supaya bisa difoto, dimasukin ke medsos, dapat komen yang banyak. Komen dan like yang banyak ya. Kira kan begitu kan, tasnya bagus. Biar viral, biar viral ya. Viral kan gitu kan. Ya, apa sih namanya sekarang tuh? Flexing apa namanya ya. Jadi itu tuh, jadi semacam seperti itu. Saya pernah satu cerita nih, dapat cerita atau lihat dari podcastnya Pak Renal Kasali itu, Profesor UI itu. Jadi ternyata ada satu komunitas di Tiongkok sana gitu ya. Ya, kerjanya gimana sih? Klub begini. Nanti patungan nih. Yuk nyewa mobil Range Rover yang baru, nyewa mobil Porsche yang baru gitu loh. Jadi klubnya klub patungan. Patungan ya? Iya, ada ya. Patungan, ayo 10 orang nyewa mobil Porsche yang baru. Patungan 200 ribuan lah gampangannya begitu, kumpul. Nanti gimana? Gantian masuk ke mobilnya, kemudian foto, cepret. Waduh, cuman untuk difoto ya, Cuma Pak untuk ya? difoto. Mobilnya dia bukan mobil sewaan. Tapi kan keren tuh difoto sama Porsche yang baru gitu kan. Gitu. Itu sekarang di Tiongkok sana juga mungkin di seluruh dunia yang lain juga akan kelihatannya fenomenanya begitu. Demi kelihatan supaya oh ini hebat, mewah. Kalau kata sekarang mah demi kebutuhan Instastory. Nah. Iya, demi kebutuhan Instastory. Orang tahu banget ya kayaknya ya. Demi supaya konten gue jalan nih ada terus yang komen gitu kan. Iya, gitu bener banget. Cari-cari sesuatu gitu yang supaya bisa ini. Itu di sana ada klubnya gitu loh. Nyewa tas yang mahal, ini gantian nih saya foto cekrek sama tasnya. Nanti kita habis ini beli apa nih? Mau dibikin begitu di sini ya? Waduh. Biar keren, biar Instastory Nanti saya cerita bagus. begini jadi ide nih ya. Wah, nyobain nih. Nyobain nih. Gitu tapi kenyataan gitu loh. Mungkin juga Indonesia belum ke sana, nanti bisa kejadian begitu juga tuh. Enggak tahu nanti teman-teman di sini mau nyobain begitu enggak tuh? Aduh. Wah, gimana mau Ren? Enggak deh, Aduh, enggak dulu deh. Masa cuma untuk difoto ya? Tapi perlu loh. Kan keren tuh. Hah? Ya keren sih, tapi Nggak dulu deh. gimana ya? Saya punya senior saya tuh punya saya punya senior tuh saya salut sekali. Di Cirebon dalam tanda kurung dia punya nomor lah ya sebagai orang yang kaya gitu ya. Tapi ya sekarang sih jarang kelayar kluyur karena situasinya corona ya. Dulu itu dia nyantai aja kemana-mana naik beca gitu loh. Ya kemana-mana naik beca santai aja gitu loh. Karena ya begitu dia naik beca juga semua orang juga hormat, bukan karena nggak punya ya naik beca, kekayaannya luar biasa gitu.
Pergi kemana-mana cukup pakai mobil Kijang Innova yang standar aja, nggak perlu harus yang mewah-mewah. Ya, coba beda sama yang kalau kita lihat-lihat di medsos ya, mobil mewah-mewah dijajar-jajar gitu ya, iya kan? Nah, gitu kan. Tapi sekarang tambah serem. Kalau sekarang begitu-begitu tuh, kemudian nanti ada satu mention deh, ya, halo, kami dari Dirjen Pajak gitu kan. Bergaya tapi belum bayar pajak. Mobilnya bagus ya, wah gitu besok keluar surat tuh, surat cintanya datang tuh, gitu ya, gitu kan. Jadi ya hati-hati juga kalau memang kita mampu, kita memang punya, ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Jadi kita punya kemampuan untuk itu, nggak ada masalah sih gitu ya. Kita punya mobil, kita punya baju yang bagus, kita punya tas yang bagus. Dalam tanda kurung barangkali mau diperlihatkan silahkan, tapi kalau itu ternyata di luar dari kemampuan kita, nah ini yang akan jadi masalah. Ya ada pepatah kan, kalau besar pasak daripada tiang, ya kan, harus memaksakan diri demi tadi instant story itu. Nah akhirnya begitu kenyataannya di luar itu, ya ada yang kelihatannya bagus di luar, begitu datang ke rumahnya, rumahnya masih ngontrak gitu loh. Tapi bajunya oke gitu kan, penampilannya glowing begitu kan. Ya inilah, jadi sekarang itu dunia kelihatannya arah-arahnya begitu, meninggalkan nilai-nilai kesederhanaan. Ya harusnya sih kita ya apa adanya aja. Ya, jadi orang yang apa adanya, bukan ada apanya. Waduh. Kita apa Ya, tadi kemarin kan sederhana. sama tuh ponakan saya gitu kan, diguyoni sama mamahnya. Gue gini, Alvin, kamu mau ya? Katanya pengen punya mobil 2 pintu katanya gitu. Tuh, minta aja sama AP-nya, mobilnya juga dia 2 pintu katanya gitu. Gitu. Saya memang mobil saya 2 pintu. Tahu mobil 2 pintu apa? Waduh. Kulkas 2 pintu. Kan bayangan orang mobil 2 pintu, mobil apa? Mobil kop gitu ya, gitu kan? Iya, Saya mobil pick up kan 2 pintu. Oh iya bener. Mobil pick up 2 pintu. Bukan berarti saya punya mobil kop, bukan. Mobil pick up. Dan muatannya juga lebih banyak, barangkali mau. Karena fungsional, sesuai fungsional, ya kan? Nah, yang terakhir tadi kita harus tahu malu ya. Kita tahu malu bahwa kita ini istilahnya malu itu kalau kita berbuat sesuatu ya pastinya ada yang mengetahui suatu saat. Ya kan, kalau kita berbuat jahat, walaupun tidak ada yang mengetahui kan, ya kita percaya gitu kan ya, ada sesuatu dimensi lain yang nantinya juga tetap harus kita pertanggungjawabkan. Apapun yang kita kerjakan saat ini, ya kita akan harus bertanggung jawab di suatu saat ya, entah sekarang, entah yang akan datang, kita harus tanggung jawab. Nah ini nilai-nilai ini yang tentunya harus menjadi satu motivasi ya buat teman-teman semua untuk dalam hal memaknai Imlek. Ya, memaknai Imlek. Jadi memaknai Imlek bukan hanya untuk cerita angpaunya, cerita makannya, cerita baju merahnya, begitu loh. Tapi nilai-nilai kita kembali lagi, nilai-nilai luhur dari tradisi dari leluhur kita yang baik itu, ayo kita lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang dan yang akan datang. Jadi tugas kita, PR kita itu ya, jadi jika hanya tradisi Imlek pakai baju merah kemudian difoto selesai, atau bersama-sama dengan keluarga foto makan bareng selesai gitu ya. Tapi dulu tuh gimana sih kakek nenek kita, dulu kakek kita tuh orangnya rajin sekali, buka toko tiap hari dari pagi sampai jam 9 malam, minggu juga buka. Oh berarti nilainya luar biasa tuh, semangatnya ya kan. Coba kalau kita sekarang gitu kan, buka toko sebentar, tutup sore, libur, banyak libur, ngikutin libur terus kan gitu. Oh berarti nilai-nilai luhur yang orang tua sudah tanamkan, ayo sekarang kita juga harus semangat. Orang tua dulu sederhana, ya ada ceritaan kan katanya beli baju aja jarang katanya begitu kan. Ya kita mungkin nggak sampai segitu ya. Sekarang malah orang
lemarinya kurang, beli lagi. Waduh, lemarinya kurang ya. Biasanya kalau anak-anak muda biasanya check out ya. Check out Shopee. Apalagi habis dapat angpau bisa Bener check out banget, Shopee. bener banget. Langsung kan gitu kan. Apa nih yang saya pengen gitu kan. Nah, gitu kan. Ada cerita lucu dari salah satu Pak Tanoto. Pak Tanoto itu yang punya Jet Avian, orang Surabaya. Jadi dia dikenalkan sama orang tuanya masalah uang pertama kali sejak kecil. Cara mengenalkan uangnya bagaimana? Cara mengenalkannya adalah, Tanoto, kamu tahun ini Imlek dapat angpau ya? Iya, ya. Mau diapain angpaunya? Nggak tahu. Sini, karena beliau orang tuanya jual sembako. Kamu berapa punya uang? Misalnya anggaplah 1 juta dapat dari angpau nih, 1 juta, ya udah. Mulai sekarang 1 jutanya kamu jadi investor toko mamah katanya gitu. Hebat banget ya investor. Masih kecil-kecil udah jadi Disuruh investor begitu, ya? Iya, investor toko mamah gimana? Kamu uangnya 1 juta, mama beliin terigu ya. Nah, mama beliin terigu. Nah, nanti kalau ini ada keuntungan, nanti uang kamu jadi nambah katanya gitu. Jadi kalau Imlek lagi tahun depan lagi, mah saya nambah lagi, nambah lagi gitu. Jadi dia dari kecil udah dikenalkan dengan uang, dan uangnya itu tidak dipakai untuk konsumsi tapi untuk investasi gitu loh. Nah, sejak saat itu kan jadi dia kalau toko mamahnya lagi jalan atau mau ada perlu, mah saya ikut jaga toko karena berasanya bahwa ini toko ini adalah investasi saya gitu. Iya benar. Ada di situ investasi saya gitu loh. Iya, kadang-kadang nanya ke mamahnya, mah terigunya gimana? Harganya naik nggak mah? Waktu dulu beli berapa, sekarang berapa? Untungnya berapa mah? Jadi akhirnya dia mulai dari kecil udah, oh iya. Toko kita ini adalah bagian dari kehidupan kita. Karena apa? Saya jadi investor di sono gitu. Kalau enggak kebalikannya kitanya kan. Mamah nggak ada kanan kiri, set ambil gitu kan. Ya kan gitu kan. Suruh jaga toko malahan ngambilin uang gitu kan. Kadang-kadang begitu. Ya, tapi kalau si Pak Tanoto ini dia mikir, wah ini investasi saya nih harus dijaga nih. Ya, karena kalau enggak tokonya bangkrut, uang saya hilang tuh katanya. Gitu kan. Iya, nah itu jadi mengenai uang itu harus dijaga, harus dikenalkan dari kecil bahwa uang yang ada itu harus diinvestasikan, harus ke depan menjadi tabungan yang tidak harus dikonsumsi selesai habis gitu. Oke, berarti perayaan Imlek tuh bukan sekedar perayaan doang gitu ya Pak. Ternyata ada nilai-nilai yang bisa kita maknai. Iya benar banget. Apalagi kita generasi muda gitu kan. Banget. Kita harus ngerti nilai-nilainya. Kalau kita harus hormat juga kepada orang tua. Terus juga sederhana seperti yang tadi Bapak bilang ya. Iya benar banget. Gitu. Oke, kira-kira nih menurut Bapak ada nggak sih kesan dan pesan nih? Mungkin untuk kita atau enggak buat teman-teman yang lagi nonton ya. Nirmala, barangkali Bapak mau kasih pesan ke mereka atau gimana gitu? Iya, saya sebenarnya sih apresiasi sekali ya dengan Putra Nirmala ini yang mantap. Bukan karena ngundang saya, bukan ya Bu ya. Cuman maksudnya nilai-nilai tradisi itu kemudian dijaga ya, ikut dirayakan begitu ya. Yang sekarang tidak hanya di etnis Tionghoa, di berbagai etnis juga sama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi itu sekarang sudah mulai tergerus dan mulai hilang begitu ya. Tergerus dengan kemajuan zaman misalnya ya, tergerus dengan pola pikir yang lebih pragmatis misalnya begitu. Nah, sekarang kalau misalnya dari Sivitas Akademika Putra Nirmala mengadakan acara yang khusus katanya edisi Imlek ya, dan semua mungkin harus ikut berpartisipasi di sana. Saya pikir bagus sekali ya. Mantap. Tapi ya tadi dimaknai dengan seperti tadi gitu ya. Tidak hanya berupa satu kegiatan itu, tapi juga bisa juga sih misalnya sekarang kirim foto masing-masing dari orang tua keluarga. Nah, kamu lagi hormat sama orang tua misalnya. Jadi terbukti loh ya gitu ya, nilai-nilai Imleknya itu, nilai bakti kepada orang tuanya tuh dibuktikan dengan cara apa? Semua harus wajib kirim ke gurunya atau ke wali kelasnya, lagi hormat sama orang tua gitu loh ya. Lagi terima angpau barangkali juga boleh dipoto. Mungkin bisa ya Bapak Ibu guru jadikan referensi. Iya, bisa banget ya Bapak Ibu guru. Nilai-nilai itunya ada gitu kan. Nah, atau kalau misalnya suatu saat bisa bikin cuci kaki bersama begitu ya, papi maminya diundang gitu kan ya.
Saya beberapa kali jadi MC ini ceritanya nih, agak ngalor ngidul sedikit. Beberapa kali jadi MC. Kemudian saya minta kamu hormat pada orang tua, ya, karena selama ini kita udah banyak dibantu orang tua dan hari ini kita bisa nikah hari ini, ya, karena jasa baik orang tua. Kan banyak menikah itu kebanyakan dibiayai orang tua kan, ya kan, hormat pada orang tua. Begitu dia hormat tentang orang tua pertama kalinya, biasanya apa? Orang tuanya nangis, anaknya nangis. Ya, karena orang tuanya merasa terharu juga, nggak pernah nih selama ini anak saya hormat pada saya. Ya, anak juga ngerasa terharu juga, oh orang tua saya sampai ikut nangis dihormatin sama saya, begitu ya. Nah itu juga boleh tuh di teman-teman Putra Nirmala, tidak hanya dalam bentuk gebyarnya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari dilaksanakan, ya, nilai-nilai rasa bakti, hormat pada leluhur, hormat pada orang tua. Ya, syukur-syukur kalau memang bisa juga budaya Tionghoa yang lainnya, banyak loh budaya Tionghoa yang lainnya, ada tulisan kaligrafi. Banyak banget ya, banyak banget. Ada latihan usu begitu ya, ada latihan barongsai, latihan liong gitu loh ya, yang aktif di tempat-tempat yang berbau dengan seni budaya bisa dapat appreciate gitu kan. Murid Putra Nirmala sedang main liong, spread gitu loh. Mauren, OTW Mauren. Nih mau main liong nih abis ini. Gitu kan. Nah gitu, Putra Nirmala lagi hormat sama orang tuanya, bersujud di kaki orang tuanya atau mencuci kaki orang tuanya, di video, di foto. Jadi itulah nilai-nilai itu, nyata. Iya, luar biasa. Mantap, keren banget. Jadi emang benar sih ya, apalagi generasi muda harus bukan hanya angpaunya aja mungkin ya, harus nilai-nilainya juga gitu. Jangan hanya angpaunya aja, ya benar. Mungkin dari tadi kita udah berbincang-bincang, mungkin teman-teman juga di sana yang tadinya nggak tahu tentang budaya-budaya gitu kan, jadi tahu, jadi mengerti gitu ya. Ini kan jadi pengetahuan baru ya, benar. Iya, pastinya kita berdua dan juga semuanya mengucapkan terima kasih banget ke Bapak udah Pak Richard karena atas waktunya yang sudah berkenan hadir di acara talk show Putra Nirmala ini. Iya. Dan juga teman-teman semuanya yang ada di sana yang masih sampai saat ini nih menonton kita bertiga ya, bisa mendengarkan sharing-sharing dari Pak Richard juga. Jangan cuman sampai di sini karena pastinya next kita bakalan ada acara-acara penampilan yang pastinya luar biasa, yang banyak dan luar biasa. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia mungkin yang di belakang layar nih ya, yang dari awal sampai akhir, yang sudah bertahan dari awal hingga akhir nanti. Masih yang dari awal sampai akhir ya mereka ya, tetap menemani, tetap stay ya, stay. Bener banget. Nah mungkin kita bincang-bincangnya sampai di sini dulu Pak, nggak apa-apa. Iya, nanti mungkin kita bakalan bisa ketemu lagi di lain kesempatan bersama Bapak Richard dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya betul banget, di next acara. Oke, mungkin apa? Boleh. Oh iya. Boleh Pak. Ya, kemarin kita ada acara bagi sembako ya di wilayah 3 Cirebon. Nah, Bapak Ibu guru dari Putra Nirmala juga dari murid-murid Putra Nirmala membantu ya, bersama-sama packing semua menjadi satu paket yang kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu di sana. Nah, itu bagian dari wujud ya. Wujud Putra Nirmala. Ya, terima kasih. Iya, oke. Terima kasih ya Pak Richard ya. Oke, mungkin kita bakalan ngucapin sekali lagi ya Mauren ya. Oke, aku Cindy Angelika Krisdala. Aku Mauren Angel Anasya mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga tahun ini membawa keberkahan dan kedamaian bagi kita semua. Oke Pak Richard, sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Ya mungkin selanjutnya kita bakalan dilanjutkan kembali kepada Elin dan juga Angel. Kami persilakan. Bye-bye. Terima kasih Cynthia dan Mauren, dan terima kasih Pak Richard sudah berbagi dan sudah sharing untuk kita semua. Wah, ternyata kita banyak sekali nih mengetahui fakta-fakta tentang Tahun Baru Imlek
ini ya. Jadi banyak sekali maknanya, bahkan dari segi aksesorisnya, pernak-perniknya juga ada maknanya loh. Ya, jadi tidak sembarangan nih teman-teman. Dan kita juga sudah mendengar nih ternyata banyak nilai-nilai yang bisa kita terapkan dan dengan harapan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk tahun baru Imlek tahun ini ya. Terima kasih untuk Mauren dan Cynthia dan Pak Richard. Semoga nextnya kita masih bisa untuk berbagi kembali dan sharing kembali dengan pengetahuan yang lainnya. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama performance dari kakak-kakaknya. Kalau tadi yang dari TK dan SD, sekarang kita akan menyaksikan performance dari kakaknya, yaitu dari SMP dan SMA. Selamat menyaksikan.桂花开迎新年，家家好风光啊！迎春接福迎财神，大家喜洋洋啊！大家喜洋洋。风调雨顺天气好，稻米装满仓啊！一年四季都兴旺，天福享安康啊！天福享安康啊！生意通四海呀！财源大三江啊！ No vacation, no exaggeration. Said you amazing, moving too fast, can't pace it.
得多点你，是你，是你，梦想的就是你，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。啊，在梦里。Wah, gimana nih penampilan kakak-kakaknya yang SMP dan SMA? Keren kan? Keren dong. Effortnya tuh gede banget loh itu buat bikin performance-nya tuh. Jadi kita harus mengapresiasi betul ya karya-karya kakak-kakaknya. Oke, selanjutnya yaitu yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman pemenang serta pembagian angpau bagi yang menang ya. Oke, berikut adalah pemenangnya. Nama saya Rahel dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan memberitahu larangan-larangan apa saja sih yang dipantang pada hari Imlek. Yuk ditonton! Yang pertama, kita tidak boleh menyapu dan membersihkan rumah pada hari Imlek. Diyakini ketika kita menyapu dan membersihkan rumah, rezeki kita akan tersapu. Yang kedua, hindari kata sial yang berhubungan dengan kematian, kemiskinan, penyakit, dan hantu, karena dipercayai akan menimbulkan kesialan pada tahun itu. Yang ketiga, hindari menggunting rambut, karena menggunting rambut dipercayai akan menggunting kekayaan kita. Demikian seputar Imlek yang dapat saya bagikan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Kongsi Pacai, selamat merayakan Hari Imlek. Go. Yeay, selamat kepada para pemenang semuanya. Akan ada nanti pembagian angpau ya. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia via DM Instagram. Jadi aktifkan terus ya Instagramnya. Dan bagi teman-teman yang belum beruntung, jangan kecewa dan jangan putus semangat ya. Karena besok di Instagram Putnir Official akan ada launching kuis interaktif. Yang nantinya juga yang beruntung akan ada angpau juga loh. Jadi pantengin terus ya Instagram Putnir Officialnya. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan dokumentasi terkait Sekolah Putra Nirmala membantu Vihara Dewi Welas Asih untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Siang. Dari siapa boleh tahu namanya? Saya Puta dari Patria Cirebon. Oh iya. Gitu. Oh ya, gini, saya dari SMA Putra Nirmala, perwakilan dari siswa SMA Putra Nirmala. Mau tanya-tanya tentang kegiatan baksos ini bisa? Boleh, boleh. Oh ya. Jadi menurut Koputa sendiri, tujuan diadakan baksos ini tuh untuk apa gitu? Ya, ini kan kegiatan yang memang rutin ya, rutin tiap tahun pasti dilakuin gitu. Cuma 2 tahun ini ya, ini yang kedua kalinya gitu ya, itu kita adain berbeda. Jadi sebelumnya memang kita baksos itu di sini, sering rutin di sini. Kemudian udah
kali kedua ini kita akan keliling ke wihara-wihara wilayah 3 gitu ya. Ya sebenarnya tujuannya ya yang saya tahu yang pasti sih kita juga membagilah ikut membantu untuk saudara-saudara kita yang Tionghoa juga di luar gitu yang sekiranya memang nggak mampu gitu kan, supaya mereka juga ikut merasakan berkahnya lah, nilai-nilai Imleknya itu sendiri gitu kan, kesenangan di Imlek itu sendiri gitu sih. Kalau Baksos ini berarti diadainnya setiap tahun, sekali setiap setahun atau sebelum Imlek gitu ya? Ya, tiap tahun pasti kita akan adain, dan itu pasti sebelum Imlek, menjadi kegiatan menjelang Imlek. Oke, kalau menurut Koputa pribadi nih, makna Imlek tahun ini nih apa sih? Maknanya? Kalau menurut saya sih sebenarnya makna Imlek yaitu momen ya, satu momen dimana pergantian tahun itu kan sama aja kayak kita tahun baru kemarin gitu kan. Tapi kalau tahun baru kemarin kan kita lebih kayak sama misalkan yang punya pasangan sama teman-teman gitu kan. Tapi momen Imlek itu dimana kita tuh bisa berkumpul sama sanak keluarga gitu. Momen dalam 1 tahun sekali keluarga besar, seluruh keluarga besar berkumpul gitu kan, meriah. Kemudian juga salah satu yang pasti dilakukan kan kita ibadah gitu ya, sembahyang ibadah itu kan juga menghormati leluhur gitu, ikut mengajak leluhur juga, ini loh kita lagi kumpul gitu kan, kumpul bersama, seperti itu sih, lebih ke keluargaan sih kalau saya pribadi ya gitu, untuk kumpul. Oh gitu, oke. Berarti Imlek ke tahun ini kayak bermakna banget gitu ya? Ya karena apalagi dengan situasi COVID kayak gini gitu kan, kita udah dari tahun kemarin ya, malah 2020 kita udah COVID terus gitu kan. Jadi momen untuk keluarga-keluarga yang lain itu kumpul itu kan jarang banget. Nah dengan kondisi tahun ini yang COVID sudah menurun gitu kan, itu suatu event momen yang langka lah gitu kan, maksudnya baru tahun ini bisa diadain gitu kan, baru tahun ini kita bisa kumpul bareng gitu di awal tahun lagi gitu kan gitu. Jadi memang waktunya tuh momennya pas, kapan lagi gitu kan, kita nggak ada yang tahu, siapa tahu setelah ini COVID naik lagi kan kita nggak tahu gitu sih. Jadi gitu aja ya pertanyaannya untuk Koputa. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, udah. Oke, tadi kita sudah menyaksikan dokumentasi terkait kegiatan Sekolah Putra Nirmala dalam membantu bakti sosial yang diadakan oleh Vihara Dewi Welas Asih. Semoga kegiatan ini dapat membawa sukacita untuk kita semua ya, amin. Oke, tadi kita sudah diawali oleh doa pembukaan. Tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Maka mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa. Silakan Bu Kiki, waktu kami persilakan. Selamat malam semua, terima kasih kami ucapkan bagi Bapak Ibu, anak-anak dan semua yang mengikuti perayaan Imlek pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin secara Katolik, bagi yang beragama yang lain bisa menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan penyertaan yang boleh kami terima ya Bapa, hingga pada malam hari ini kami masih dapat merasakan anugerah-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami sudah selesai melaksanakan kegiatan perayaan Imlek. Kiranya ya Bapa, semoga dengan kegiatan ini kami dapat merasakan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami.
Ya Bapa, semoga dengan tahun baru Imlek ini kiranya Engkau beri kami kesehatan, kekuatan dalam menjalankan segala kegiatan-kegiatan dan aktivitas kami. Ya Bapa, kami juga berdoa semoga masa pandemi yang ada di negara kami ini segera cepat berlalu dan kiranya ya Bapa kami dapat kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya hapuskanlah itu agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Kami berdoa dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Kiki sudah memimpin doa penutup pada acara malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang sudah berpartisipasi dan mengikuti perayaan Imlek Sekolah Putra Nirmala pada malam hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru, dan anak-anak sekalian yang telah mendukung dan menyemarakan acara perayaan Imlek Tahun Baru pada malam hari ini. Ya. Dan tidak terasa semuanya kita sudah menyelesaikan perayaan Imlek untuk Sekolah Putra Nirmala. Sampai bertemu lagi semuanya di tahun depan dan jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati. Gongsi Bacai.